Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang ana hormati dan ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tak terhitung. Allah terus berikan kepada kita. Maka mari kita mensyukuri nikmat-nikmat ini, karena itu merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Kita syukuri dengan lisan kita, dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu. Kita syukuri dengan menggunakan lisan kita untuk kebaikan. Kita syukuri dengan menggunakan anggota badan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan hati kita, dengan mengakui bahwa nikmat-nikmat itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensyukuri nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita untuk terjaganya nikmat itu dan ditambahkannya nikmat yang lain untuk kita. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip halal haram dalam makanan dan minuman. Pada dasarnya Islam adalah agama yang dijadikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu diatur di dalam Islam. Dan ini keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Kalau kita lihat dari agama-agama yang ada selain Islam, agama-agama tersebut tidak bisa mencakup semua sisi kehidupan manusia. Beda dengan agama Islam yang dalil-dalilnya sangat lengkap, baik dalam masalah yang berkaitan dengan dunia maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan akhirat, baik masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan amalan lahir, ya, amalan badan kita yang kelihatan. Semua diatur oleh Islam dengan sangat detail dan sangat lengkap. Termasuk di antara yang diatur di dalam Islam adalah masalah makanan dan minuman ini. Apalagi kalau kita melihat bahwa pengaruh makanan dan minuman dalam kehidupan manusia itu sangat besar sekali. Efek dari makanan dan minuman
Ini sangat kelihatan dalam kehidupan manusia. Ketika kita memakan makanan yang baik, maka kita mendapatkan manfaat yang baik dari makanan itu. Kalau misalnya kita memakan makanan-makanan yang sehat, maka kesehatan akan kita dapatkan. Kalau kita sebaliknya memakan makanan-makanan yang mendatangkan banyak mudarat, maka ya tubuh kita juga akan terpengaruh. Kita misalnya setiap hari makan gorengan terus, ya lama-lama akan numpuk ya kolesterol yang ada di tubuh kita, akan terganggu. Ya, badan kita akan terganggu karena makanan-makanan tersebut. Misalnya orang yang minum kopi terus padahal dia punya riwayat darah tinggi, itu akan mengganggu tekanan darahnya. Begitu pula ya jiwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh makanannya. Orang yang makanannya itu yang hijau-hijau, sayuran, vegetarian, dia akan punya kejiwaan yang lebih tenang, tidak meledak-ledak. Kejiwaannya akan lebih lembut. Berbeda dengan orang-orang yang terbiasa misalnya minum, makan daging misalnya onta. Orang yang terbiasa makan daging onta, kesehariannya bersama onta, dia akan terpengaruh oleh sifat onta. Dan di antara sifat onta itu sombong. Ini akan mempengaruhi orang yang memakannya. Kejiwaan seseorang akan dipengaruhi oleh makanannya. Makanya di dalam Islam, hewan buas itu haram dimakan. Kenapa? Karena sifat buas itu, kalau ya seseorang memakan daging hewan buas, sifat buas ini akan mempengaruhi kejiwaan dia. Karena inilah akhirnya Islam melarang pemeluknya untuk memakan hewan buas. Kalau misalnya daging yang banyak dimakan itu daging ayam, maka orang yang memakannya akan terpengaruh oleh sifat ayam. Ya, tetap ada pengaruhnya. Makanya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus benar-benar memperhatikan makanan dan minuman. Bahkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanan dan minuman ini juga mempengaruhi amal soleh seseorang. Karena kalau dia makanan dan minumannya haram misalnya, baik haram secara zatnya atau haram dari cara memilikinya, cara mendapatkannya, maka itu akan menjadikan dia berlumuran dengan dosa. Ketika dia banyak dosanya, akhirnya dia malas melakukan amal saleh. Dia menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doanya akan sulit diijabahi. Bukankah ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyabdakan rubba yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang yang pakaiannya lusuh, rambutnya kumal, berdebu, kemudian dia mengangkat tangannya ke atas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah menyebutkan sifat wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram
wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Jadi makanan dia haram, minumannya haram, kemudian pakaiannya haram, dia dikasih makan juga dengan sesuatu yang haram. Bagaimana orang yang seperti ini akan diijabahi doanya? Ini menunjukkan bahwa makanan dan minuman itu juga mempengaruhi amalan ibadah seseorang. Ini doanya jadi terpengaruh, menjadi sulit untuk diijabahi. Makanya para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, menjadi penting bagi kita mengetahui mana makanan dan minuman yang halal, mana makanan dan minuman yang haram. Baik. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, untuk membahas masalah makanan dan minuman yang halal dan haram ini, kita tidak mungkin dalam waktu yang singkat mengetahui semua makanan dan minuman yang haram secara per kasus. Makanya lebih baik kita membahas masalah makanan dan minuman yang haram dan halal ini dari sisi kaidah. Kita melihat, kita membahas makanan dan minuman yang halal dan haram ini dari sisi kaedahnya. Kalau yang kita bahas kaedahnya, mungkin dalam 1 jam bisa selesai dan kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram berdasarkan kaedah-kaedah tersebut. Dan di sini kita akan membahas 15 kaedah ya. 15 kaedah tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Kaedahnya ringan-ringan para jemaah. Jangan takut dengan angka, jangan takut dengan kaedah. Ya, kaedah itu punya keistimewaan ya. Kaedah itu kata-katanya ringkas, tapi masalah yang dicakup itu luas. Kaidah yang pertama, hukum asal semua makanan adalah halal. Hukum asal semua makanan halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidahnya. Semua makanan dan minuman hukum asalnya itu halal. Kalau kita tidak menemukan dalil yang mengharamkan suatu makanan atau suatu minuman, maka kita tidak boleh mengharamkannya. Kita harus mengatakan bahwa itu halal. Walaupun ada kemungkinan haramnya. Walaupun ada kemungkinan haram. Selama dalil untuk mengharamkannya itu tidak kuat, maka kita harus berpegang teguh pada hukum asal ini. Hukum asalnya makanan dan minuman itu halal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di muka bumi. Kalau itu diciptakan untuk manusia dan berupa makanan, berarti boleh dimakan. Karena itu diciptakan untuk manusia. Jadi semua yang bisa dimakan, semua yang bisa diminum pada asalnya boleh dimakan dan diminum oleh manusia. Karena itu diciptakan untuk manusia. Dan ini bisa kita terapkan pada makanan-makanan yang belum bisa dipastikan kehalalannya. Misalnya dulu di zaman mixu baru-baru masuk ya. Banyak orang-orang yang
menyangsikan kehalalannya. Ini meragukan dari negara Cina. Tapi ketika mereka ditanya apa yang menjadikannya haram, mereka tidak bisa mendatangkan bukti. Tidak bisa mendatangkan bukti yang kuat. Yang ada hanya persangkaan-persangkaan. Ini kan dari negara yang tidak memperhatikan syariat Islam. Tapi kan yang ada di depan kita, miksu tersebut tidak mendatangkan pengaruh-pengaruh yang buruk, yang kelihatan. Kalau pengaruh gula yang banyak, yaitu pengaruhnya lama. Tapi pengaruh yang datang, pengaruh yang jelas, kerusakan yang besar, tidak kita lihat. Maka pada asalnya kita tidak boleh mengharamkannya. Pada asalnya kita tidak boleh mengharamkannya, walaupun tidak ada logo halal. Walaupun tidak ada logo halal. Karena apa? Karena pada asalnya makanan dan minuman itu halal. Kalau kita misalnya masuk resto Padang, apakah harus ada logo halalnya? Kan enggak. Selama kita tidak melihat sesuatu yang menjadikannya haram, itu halal. Kalau semua makanan harus ada logo halalnya, itu nanti di warung-warung kita tidak boleh masuk kecuali ada logo halalnya. Ini minuman ini enggak ada logo halalnya. Harus ada logo halalnya sebelum Anda minum. Tidak seperti itu ya. Jadi Islam itu kaedahnya semua makanan dan minuman itu halal. Kita tidak boleh mengharamkannya kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram. Dari sini kita menjadi penting untuk mengetahui apa saja yang menjadikan makanan dan minuman itu haram. Maka jangan kaget nanti ketika banyak kaidah itu menyebutkan yang ini haram, yang ini haram, yang ini haram, yang ini haram. Ternyata banyak. Kenapa? Karena memang selain yang disebutkan, jadi apa? Selain yang disebutkan. Selain yang disebutkan dari kaidah-kaidah yang mengharamkan, jadinya apa? Halal. Jadi jangan sampai ketika kita melihat kok kaidahnya mengharamkan semua, jangan sampai kita berpikiran berarti yang haram lebih banyak. Tidak. Yang halal lebih banyak. Karena yang halal adalah yang di luar kaidah-kaidah itu. Asalnya itu halal semua. Yang diharamkan hanya sebagiannya saja. Baik. Makanya untuk kaidah yang selanjutnya, ini kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang apa saja yang menjadikan makanan dan minuman itu haram. Baik. Yang pertama, yang kedua, semua makanan yang didapatkan dengan cara yang haram diharamkan. Berarti termasuk yang menjadikan makanan dan minuman itu haram adalah cara mendapatkannya. Walaupun itu air minuman itu asalnya halal, zatnya halal. Tapi kalau dari mencuri, maka menjadi haram. Uang itu zatnya halal. Tapi kalau didapatkan dengan cara riba, jadinya haram. Berarti cara mendapatkan yang haram menjadikan sesuatu menjadi haram. Kalau yang didapatkan itu makanan, maka makanannya menjadi haram. Kalau yang didapatkan itu minuman, maka minumannya menjadi haram. Walaupun zatnya halal. Ya. Walaupun zatnya halal. Nasi halal. Tapi kalau nasi dari hasil mencuri, menjadi haram. Baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 29 mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman,
Jangan sampai kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang buruk, dengan cara yang haram. Ini larangan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dan larangan itu pada asalnya menunjukkan hukum apa? Haram. Ketika ada larangan dalam syariat, maka hukum yang pertama kita pegang teguh adalah hukum haram. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa tidak sampai derajat haram. Baik. Kaidah yang ketiga. Semua makanan yang membahayakan manusia diharamkan. Semua makanan yang membahayakan manusia diharamkan. Seperti misalnya makanan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Seperti misalnya racun. Haram. Kenapa? Karena membahayakan manusia. Kalau ada makanan yang bisa menghilangkan akal, maka makanan tersebut menjadi haram karena itu membahayakan akal manusia. Ada makanan yang menjadikan manusia pingsan misalnya, maka itu jadi haram. Obat-obatan terlarang, semuanya, bentuk apapun. Ini bisa membahayakan manusia. Makanya menjadi diharamkan. Minum-minuman keras. Minum-minuman yang bisa menjadikan kesehatan hilang, ya. Ini juga menjadi diharamkan. Ada juga di sana sesuatu yang membahayakan untuk sebagian orang, tapi tidak membahayakan untuk sebagian yang lain. Maka makanan-makanan yang seperti ini menjadi tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang mendapatkan mudarat yang besar ketika memakan makanan tersebut. Ya misalnya gula bagi orang yang punya penyakit gula. Ini kalau misalnya mudaratnya ya sangat besar sekali, maka tidak boleh memakannya. Karena itu bisa membahayakan nyawanya. Hanya saja di sini bisa jadi derajatnya makruh, bisa jadi derajatnya haram, tergantung keadaan dia. Baik. Apa dalil dari kaidah ini? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan lemparkan diri kalian kepada kerusakan. Jangan kalian lemparkan diri kalian dengan tangan kalian sendiri kepada kerusakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak boleh ada mudarat sedikit pun. Tidak boleh ada mudarat sedikit pun. Mudarat itu sesuatu yang merugikan. Makanya rokok menjadi diharamkan. Kenapa? Karena dia mendatangkan mudarat. Dia merugikan kesehatan. Ustaz, di sana banyak ulama yang menghalalkan rokok. Ya biasanya itu karena mereka memang pelaku. Kalau mereka mau jujur ya dan kembali kepada ahli kesehatan, mereka harusnya mengatakan bahwa rokok itu diharamkan. Makanya banyak dari perokok itu sendiri tidak mau ngasihkan rokoknya kepada anaknya. Anak yang masih kecil.
Tidak mau ngasihkan rokok itu kepada anaknya. Para perokok itu pun tidak mau ngasihkan rokok kepada istrinya. Karena itu merugikan kesehatan. Begitu pula yang lainnya. Kaedahnya ini, bahwa semua makanan dan semua minuman yang membahayakan itu diharamkan. Baik, kaedah yang keempat. Semua hewan yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk berburu mangsanya, maka diharamkan. Semua hewan yang bertaring, bukan hanya bertaring ya, tapi menggunakan taringnya untuk berburu mangsanya, maka dia diharamkan. Baik, apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan setiap hewan yang bertaring dari hewan buas. Setiap hewan buas yang bertaring. Ini diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau di sana ada hewan yang bertaring tapi tidak menggunakan taringnya sebagai alat untuk berburu mangsanya, maka tidak ada masalah. Seperti apa contohnya? Kambing ada taringnya. Kelinci bisa jadi ada taringnya. Ya, intinya ada hewan-hewan yang bertaring, tapi dia tidak menggunakan taringnya untuk berburu, maka dia tetap halal. Baik. Yang menggunakan taringnya untuk berburu, ya seperti misalnya singa, macan, ya. Ini diharamkan karena ada taring dan dia buas. Tapi di sini ada yang dikecualikan. Jadi ini tidak mutlak, ada pengecualian. Seperti misalnya hewan laut. Walaupun dia bertaring dan menggunakan taringnya sebagai alat untuk memburu mangsanya, tetap dihalalkan. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu." Dihalalkan untuk kalian hewan buruan laut dan makanannya. Makanannya maksudnya adalah bangkainya. Jadi bangkai ikan itu boleh, halal untuk dimakan. Jadi di sini ada kata-kata saydul bahri, hewan buruan laut. Jadi semua hewan buruan laut, semua ikan itu halal, walaupun ada taring. Misalnya hiu. Hiu itu punya taring dan bisa memakan manusia, tapi tetap halal, ya, boleh dimakan karena ini pengecualian. Apakah hewan darat ada yang dikecualikan? Jawabannya ada. Ada hewan darat punya taring, taringnya digunakan untuk berburu, tetap dihalalkan. Yaitu hina. Apa di bahasa kita apa? Hina. Hina. Ya, hina ini ada dalil khususnya. Disebutkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dhabu'.
aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hina. Faqal huwa saydun. Dia termasuk hewan buruan. Ketika dikatakan hewan buruan berarti boleh diburu. Ketika boleh diburu berarti boleh dimakan. Padahal ini ada taringnya dan menggunakan taringnya untuk berburu mangsanya. Kenapa dibolehkan? Ada dalil khusus. Selain yang disebutkan dalam dalil khusus ini, maka kembali ke hukum asal, yaitu semua hewan yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk berburu mangsanya maka diharamkan. Ya, kembali ke hadis yang tadi, hadisnya Ibnu Abbas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan semua hewan yang bertaring dari hewan buas. Baik. Kaidah yang kelima. Ini juga berkaitan dengan hewan ya. Semua hewan yang bercakar dan menggunakan cakarnya untuk berburu mangsanya maka diharamkan. Semua hewan yang bercakar dan menggunakan cakarnya untuk berburu mangsanya maka diharamkan. Sehingga kalau misalnya ada hewan yang bercakar tapi dia tidak menggunakan cakarnya untuk berburu mangsanya maka dibolehkan. Ya, seperti misalnya burung-burung yang ya dia bercakar tapi cakarnya ya sebagai alat untuk berjalan atau bertengger, bukan untuk berburu, maka dibolehkan. Ya, ayam ada cakarnya tapi halal. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk berburu. Tapi kalau misalnya seperti gagak, elang, ya, dan yang semisalnya, mereka menggunakan cakarnya untuk berburu, maka ini diharamkan. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi mikhlabin minat thair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan semua yang bercakar dari bangsa burung. Semua yang bercakar dari bangsa burung. Kalau kita melihat hadisnya, maka hadisnya umum, baik dia menggunakan cakarnya untuk berburu ataupun tidak. Tapi kalau kita melihat atau kembali kepada perkataan para ulama, maka yang dimaksud dengan burung yang punya cakar ini adalah burung yang punya cakar dan menggunakan cakarnya untuk berburu. Maka kita fahami hadis itu sebagaimana dipahami oleh para ulama. Baik. Kaidah yang keenam. Semua hewan yang haram dijual maka diharamkan. Semua hewan yang haram dijual, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjualnya, maka hewan tersebut diharamkan. Contohnya apa? Seperti anjing, seperti kucing, ini diharamkan. Walaupun kucing ini bisa masuk kaidah lain yang tadi, dia punya cakar, dia menggunakan cakarnya untuk berburu. Dia juga punya taring, ya, dan dia menggunakan taringnya untuk berburu. Tapi kucing juga bisa masuk dalam kaidah ini. Kenapa? Karena ada ya hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau pernah ditanya tentang harta yang didapatkan dari penjualan anjing dan kucing.
Maka sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma menjawab, zajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi memperingatkan dari yang seperti itu. Ya, dari harta yang didapatkan dari penjualan anjing dan kucing. Ketika hewan itu dilarang untuk dijual, maka hewan tersebut dilarang untuk dimakan. Ketika hewan dilarang untuk dimakan, ya berarti diharamkan. Baik. Di dalam hadis yang lain disebutkan innallaha wa rasulah harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengharamkan penjualan khamr. Ketika khamr diharamkan untuk dijual, berarti dia diharamkan untuk dimakan. Wal maitah, mengharamkan penjualan bangkai. Maka bangkai haram untuk dimakan. Wal khinzir, begitu pula menjual babi. Maka babi menjadi diharamkan. Wal asnam, dan juga menjual patung, ya. Patung bisa dimakan enggak? Ini bukan pembahasan tentang makanan, ya. Jadi yang tadi diharamkan hasilnya berarti diharamkan semuanya. Kalau bisa dimakan berarti diharamkan juga untuk dimakan. Baik, kaidah yang ketujuh. Semua bangkai diharamkan. Semua bangkai diharam kecuali dua bangkai. Apa itu? Bangkai ikan sama bangkai belalang. Bangkai ikan sama bangkai belalang itu yang dikecualikan. Sedangkan bangkai-bangkai yang lain diharamkan semua. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian semua bangkai. Diharamkan atas kalian semua bangkai. Maka semua bentuk bangkai, ya, diharamkan. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah hewan yang mati dengan tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Hewan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Kalau sudah disembelih dengan cara yang syar'i dan memang dia dihalalkan, ya, maka tidak masuk dalam kategori bangkai. Seperti misalnya, ya, ada kambing disembelih oleh orang yang di luar Islam dan dia bukan ahlul kitab. Di luar Islam bukan ahlul kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka walaupun disembelih, sembelihannya jadi apa? Jadi bangkai. Karena tidak memenuhi syarat penyembelihan yang syar'i. Kemudian juga anggota badan yang terpisah dari tubuhnya yang masih hidup. Anggota badan yang terpisah dari tubuhnya yang masih hidup. Misalnya, ya, ada orang motong kakinya sapi, sapinya masih hidup, dipotong kakinya. Maka potongan
dari sapi tersebut dihukumi sebagai apa? Bangkai. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya setiap yang dipotong dari bahimah dalam keadaan dia masih hidup, maka dia jadi bangkai. Setiap bagian dari bahimah yang dipotong dalam keadaan dia masih hidup, maka dia dihukumi sebagai bangkai. Baik. Dikecualikan dalam kaidah ini tadi ikan dan belalang. Kenapa? Karena adanya hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani fal hut wal jarad. Adapun dua bangkai yang dihalalkan adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, sampai sekarang masih ada ya daerah yang makan belalang. Saya pernah ke daerah, kalau tidak salah di sebuah daerah di Jogja. Di sana ada daerah yang ya ada musim belalangnya banyak. Dan masyarakat menangkapi belalang itu untuk dikonsumsi. Di Saudi itu ada musim belalang. Kalau pas musim belalang datang, ya Masjid Nabawi itu latarnya itu penuh dengan belalang. Saking banyaknya. Bahkan kalau tidak salah musim haji tahun bukan musim haji, musim umrah di bulan Ramadan tahun kemarin itu musim belalang, banyak belalang. Makanya ya di Saudi itu ada pasar belalang. Antum lihat di YouTube ya, coba cari kata-kata sukul jarad, pasar belalang. Itu berkarung-karung belalang dijual di sana. Dan itu tidak harus disembelih. Tidak harus disembelih, langsung ya dimasak, tidak ada masalah. Wa ammad damani fal kabidu wat tihal. Adapun dua darah yang dihalalkan adalah kabid dan tihal. Kabid itu liver. Wat tihal dan limpa. Liver itu dalam bahasa kita hati. Liver itu, kabid itu dalam bahasa kita hati. Cuma muskilahnya kalau qalbu itu dibahasakan di dalam bahasa kita hati juga. Padahal sebenarnya qalbu itu jantung. Subhanallah, terjemahan ke bahasa Inggrisnya benar ya. My heart. Ya, itu jantungku. Heart itu jantung. Tapi ketika kita terjemahkan dari bahasa Inggris pun jadinya hati saya, hatiku. Jadi ke hati lagi. Ada ya ada salah terjemahan ke bahasa Indonesianya. Tapi ini salah kaprah ya. Jadi kalau kita benarkan jadi tidak enak. Ayolah kita berpikir dengan jantung kita. Kalau dengan hati kita enak. Tapi dengan jantung kita jadi tidak pas. Hadis ini para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah memberikan kita faedah ya, bahwa ada dua darah yang dihalalkan, yaitu liver, yaitu hati, dan tihal, yaitu limpa. Ini menunjukkan ya bahwa jantung itu lebih tepat diterjemahkan darah daripada diterjemahkan dengan segumpal daging. Ada sebagian
yang menerjemahkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingatlah dalam jasad itu ada yang menerjemahkan segumpal daging, ada yang menerjemahkan segumpal darah. Allah Ta'ala alam, kalau kita melihat hadis ini, lebih dekat kita terjemahkan segumpal darah. Karena jantung itu lebih mirip ke liver, lebih mirip ke limpa daripada ke daging. Karena dari warnanya saja sudah hampir sama ya, warnanya merah. Dan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya sebagai darah. Wa ammad damani fal kabidu wattihal. Adapun dua darah yang dihalalkan adalah liver dan limpa. Baik, yang berikutnya, yang ke-8. Semua yang tidak disembelih secara syariat maka diharamkan. Ini masih berkaitan dengan hewan ya. Semua yang tidak disembelih secara syariat maka diharamkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih." Janganlah kalian memakan hewan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Ketika menyembelih tidak disebut nama Allah, atau disebut nama selain Allah. Disebut nama selain Allah. Misalnya ya, bawa kambing dibawa ke lereng gunung yang di situ ya terkenal dengan keangkerannya, demi Mbah Fulan misalnya, kemudian disembelih, maka kambing tersebut menjadi haram karena disembelih tidak sesuai dengan syariat, karena disembelih tidak memenuhi syarat-syarat dalam syariat, maka diharamkan. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kaidah ini juga. Beliau SAW pernah bersabda, "Ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi fakuluh." Hewan yang mengucurkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Hewan yang mengucurkan darah maksudnya dengan disembelih. Hewan yang disembelih dan disebut nama Allah atasnya, makanlah. Logika terbaliknya, kalau tidak demikian maka tidak boleh dimakan. Kalau tidak disebut nama Allah atau tidak disembelih, maka tidak boleh dimakan. Baik, Ustadz, gimana kalau ada hewan buas disembelih dan disebut nama Allah? Ada orang nyembelih misalnya singa, halal tidak singanya? Jawabannya tidak, karena itu bukan hewan yang boleh disembelih. Ya, jadi sembelih tidak bermanfaat untuk hewan-hewan yang diharamkan. Ya, baik. Yang berikutnya yang ke-9. Semua hewan yang disembelih untuk persembahan kepada selain Allah maka diharamkan. Semua hewan yang disembelih untuk persembahan kepada selain Allah maka diharamkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Di dalam ayat yang panjang tersebut disebutkan, wa ma dzubiha 'alan nusub. Wa ma dzubiha 'alan nusub. Diharamkan atas kalian hewan yang disembelih
untuk berhala. Hewan yang disembelih untuk berhala. Ini juga ya hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah, untuk jin, ya, untuk penghuni kuburan, untuk arwah jahat, untuk arwah yang baik, ya. Ini menjadi haram untuk dimakan. Karena tidak sah disembelih, ya. Sembelihannya menyelisih syariat. Baik. Kaidah yang ke-10. Semua hewan yang menjadi hasil persilangan antara hewan yang dihalalkan dengan hewan yang diharamkan, maka jadinya diharamkan. Hasil persilangan antara hewan yang diharamkan dengan hewan yang dihalalkan itu menjadi apa? Haram. Seperti misalnya ketika ada persilangan antara kuda dengan keledai. Keledai itu halal atau haram? Haram. Sedangkan kuda halal. Kalau disilangkan, ya, dilakukan persilangan dan menghasilkan anak, maka anaknya ini haram dimakan. Anaknya haram dimakan. Ya, ini yang dinamakan bagal. Dalam bahasa Arab namanya bagal. Dalam bahasa kita, ya, namanya bagal. Bagal. Tapi dalam bahasa Arab, ya, itu memang serapan dari bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arabnya bagal, ba, ghin, lam. Ini diharamkan, ya. Dan ada hadis yang menjelaskan tentang haramnya bagal ini. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dzabahna yauma Khaybar al-khayla wal bighala wal hamir." Di hari perang Khaybar kami menyembelih al-khayl. Al-khayl itu kuda. Al-bighal dan beberapa bagal. Wal hamir dan beberapa keledai. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bighal wal hamir wa lam yanhana 'anil khayl. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari memakan bighal. Itu bagal-bagal yang kami sembelih itu malah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimakan. Wal hamir, begitu pula dengan keledai-keledai yang disembelih, dilarang untuk dimakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami untuk memakan khayl, yaitu kuda. Ini menunjukkan bahwa, ya, bagal itu diharamkan, dan bagal itu persilangan, ya, antara hewan yang halal dengan hewan yang haram. Ada juga kaidah yang bisa menjadi dalil dari kaidah ini, yaitu idza ijtama'al halal wal haram ghuliba al haram. Apabila sesuatu yang haram dengan sesuatu yang haram itu dicampur, itu berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Yang dimenangkan adalah yang haram. Misalnya, ya, ada air putih, halal tidak? Halal. Dicampur dengan khamr. Dicampur dengan khamr. Maka walaupun campurannya 50-50, tetap diharamkan. Walaupun campurannya, ya, misalnya 60%, 40%, maka diharamkan selama apa? Masih memabukkan. Walaupun di situ ada airnya, tadinya airnya asalnya enggak haram. Ketika dicampur jadinya haram karena campurannya adalah sesuatu yang haram. Baik, kaidah yang ke-11. Semua hewan yang dilarang untuk dibunuh maka diharamkan.
semua hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya, maka hewan tersebut menjadi haram. Kenapa jamaah? Karena untuk memakan itu harus dibunuh dulu. Untuk kita makan, maka kita harus bunuh dulu. Masa kita makan dia masih hidup? Sedangkan membunuhnya diharamkan. Maka memakan yang itu pasti melalui pembunuhan juga menjadi diharamkan. Apa contohnya? Disebutkan di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang membunuh nahlah. Itu apa? Lebah. Ya. Wan namlah, apa? Semut. Was surad wal hudhud. Wa fi riwayah Ibnu Majah wad difda'. As-surat ini Allah a'lam mana surat, enggak tahu. Tapi hudhud burung, ya, burung hudhud. Ad-difda' kata. Jadi ini diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Ya, kecuali kalau misalnya sangat mengganggu. Kecuali kalau misalnya sangat mengganggu, maka boleh ya untuk dibunuh. Ya, misalnya ada tawon, ya ini tawonnya sudah terlalu banyak dan kita takut kalau tawon tersebut mengenai anak kita, ya kita boleh membunuhnya. Karena tadi ada kekhawatiran membahayakan manusia. Boleh kita semprot, ya, tidak ada masalah. Yang penting membunuhnya dengan cara yang baik dan bukan dengan cara dibakar. Bukan dengan cara dibakar. Misalnya ada semut, ya, semut tiba-tiba gigit kaki kita, akhirnya kita bunuh semut tersebut, maka tidak ada masalah karena dia mengganggu. Kalau misalnya ada semut yang sulit untuk diusir, akhirnya kita menggunakan obat semprot, akhirnya mati. Maka seperti ini tidak masalah kalau memang semut tersebut sangat mengganggu dan kita tidak punya cara lain. Tapi selama ya semut tersebut bisa diatasi dengan cara yang lain selain membunuhnya, maka itu yang lebih baik. Ya, itu yang lebih baik. Karena adanya hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membunuh semut. Baik, ya, hewan hudhud ini dia tidak menggunakan taringnya untuk berburu. Dia seperti burung-burung yang lainnya, tapi diharamkan karena adanya dalil khusus ini. Baik, yang ke-12, semua hewan yang diperintahkan atau yang kita diperintahkan untuk membunuhnya, maka diharamkan. Ini kebalikan dari tadi. Kalau tadi semua hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya, maka diharamkan. Ini sebaliknya. Semua hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya, maka diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena membunuh ini dia bisa membunuh dengan disembelih, bisa juga membunuh dengan tanpa disembelih, dan dua-duanya dibolehkan. Dua-duanya dibolehkan. Dengan membunuh, maka akhirnya kalau tanpa disembelih, ya, akhirnya hewan tersebut tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimanfaatkan. Akhirnya menjadi sia-sia. Akhirnya menjadi sia-sia. Kalau dia dibolehkan dibunuh dengan sia-sia seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak boleh dimakan.
Kalau dia boleh dimakan, harusnya tidak boleh disia-siakan. Itu nikmat Allah. Tapi ketika ada perintah untuk membunuhnya, itu berarti ada perintah untuk membuangnya. Maka itu menunjukkan bahwa itu diharamkan. Kemudian ada juga alasan lain. Kalau dia boleh dimakan, harusnya boleh dipelihara. Harusnya boleh dipelihara. Tapi ternyata tidak boleh dipelihara. Tidak boleh dipelihara. Makanya ada perintah untuk membunuhnya. Maka ini menunjukkan bahwa itu diharamkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan, khamsu fawasiq atau khamsun fawasiqu yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan yang fasik. Yang dimaksud dengan fasik di sini adalah hewan yang merusak. Ada 5 hewan yang fasik. Fasik itu perusak. Makanya orang yang fasik itu adalah orang yang merusak. Sebagaimana hewan yang fasik itu hewan yang perusak. Yuqtalna fil hilli wal haram. Hewan-hewan yang 5 ini boleh dibunuh. Baik di tanah suci maupun di tanah halal. Yang pertama, al-hayyah. Al-hayyah apa jemaah? Ular. Maka ular menjadi haram dimakan. Wal ghurab, burung gagak, boleh dibunuh. Maka burung gagak menjadi haram. Wal fa'rah, itu tikus. Tikus ini merusak. Makanya banyak dari barang-barang kita itu digerogoti tikus. Ya. Wal kalbul aqur, anjing galak. Anjing yang menyerang. Ini juga ya boleh dibunuh. Wal hudayya. Yang berikutnya adalah elang, ya, burung elang. Baik. Di dalam hadis lain, yaitu hadis dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazagh wa sammahu fuwaisiqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk membunuh cicak. Masuk di dalam cicak ini tokek. Dan beliau menyebutnya sebagai fuwaisiq. Fuwaisiq itu hewan kecil yang merusak. Wallahu ta'ala alam. Ana ya tidak memperhatikan ya sisi kerusakan yang dilakukan atau yang dihasilkan oleh cicak dan tokek itu apa. Allah ta'ala alam. Tapi Rasulullah menyebutnya sebagai hewan yang perusak. Fuwaisiq, hewan kecil yang merusak. Kalau tidak salah ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa hewan ini bisa menjadikan api membakar rumah. Mungkin ini di zaman dulu penerangan tidak pakai lampu ya, pakainya lentera, pakainya api. Dan hewan-hewan ini bisa jadi mengganggu lentera tersebut sehingga menjadikan rumahnya terbakar. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hewan cicak masuk di dalamnya tokek adalah hewan yang merusak. Baik, yang ke-13. Semua hewan yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab maka diharamkan. Semua hewan yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab maka diharamkan. Ini kaidah yang bisa difahami dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah.
Kaidah ini kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Imam Syafi'i ketika menafsiri ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ayat di surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf ayat 157. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menghalalkan makanan yang baik-baik dan beliau mengharamkan makanan yang menjijikkan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa innama khutiba bidzalika al-arab alladzina yas'aluna an hadza. Yang menjadi sasaran perkataan ini, yaitu ayat tersebut, adalah bangsa Arab yang menanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di situ menjijikkan itu standarnya dikembalikan kepada orang Arab. Wa nazalat fihimul ahkam, dan orang-orang yang hukum-hukum diturunkan kepada mereka, itu orang-orang Arab. Wa kanu yatrukuna min khabithil ma'akili ma la yatruku ghairuhum. Dan orang-orang Arab itu dahulu meninggalkan makanan-makanan yang menjijikkan menurut mereka, walaupun tidak ditinggalkan oleh orang-orang atau bangsa-bangsa lain. Jadi standar orang Arab dalam masalah menjijikkan atau tidak itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi yang menurut mereka menjijikkan belum tentu menurut kita menjijikkan. Kalau menurut kita sudah menjijikkan, pasti menurut orang Arab itu sangat menjijikkan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan demikian, bahwa sesuatu yang menjijikkan menurut orang Arab itu dianggap haram, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dia mengharamkan kepada mereka ya makanan-makanan yang menjijikkan, hewan-hewan yang menjijikkan, seperti misalnya serangga. Serangga itu dianggap menjijikkan orang Arab. Seperti ulat, seperti lalat, nyamuk, dan seterusnya. Cacing misalnya. Ini menjijikkan. Walaupun mungkin di sebuah daerah ya ada yang menganggap cacing itu tidak menjijikkan, tapi menurut orang Arab itu sangat menjijikkan. Ada ulat yang besar itu yang biasanya ada di pohon-pohon. Itu ada yang dikonsumsi. Itu kalau kita sodorkan ke orang Arab, ya mereka pasti akan menganggapnya sebagai sesuatu yang menjijikkan. Maka yang seperti ini ya diharamkan. Baik. Yang berikutnya, yang ke-14. Semua yang disepakati oleh para ulama keharamannya, maka diharamkan. Semua yang disepakati oleh para ulama keharamannya, maka diharamkan. Contohnya apa? Kera. Kera. Ini disepakati oleh para ulama keharamannya. Ya berarti masuk di dalam kera ini orangutan misalnya. Jadi tidak boleh ya kera itu kita sembelih ya karena dia tidak ada taringnya. Kalaupun ada taringnya, dia tidak digunakan untuk berburu. Kera itu tidak punya misalnya cakar, ya. Walaupun tidak masuk ke dalam kaedah-kaedah yang mengharamkan tadi, tapi dia disepakati oleh para ulama keharamannya. Maka kera itu diharamkan. Tidak ada dalil yang menyuruh kita untuk membunuh kera.
Dan tidak ada juga dalil yang melarang kita membunuh kera. Tapi para ulama ijma, mereka sepakat kera itu tidak boleh dimakan, maka menjadi diharamkan. Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, mazhab Maliki, mengatakan, la a'lamu baina ulama'il muslimina khilafan annal qirda la yu'kal. Aku tidak tahu ada khilaf di antara para ulama kaum muslimin bahwa kera itu tidak boleh dimakan. Aku tidak tahu adanya khilaf di antara, adanya perbedaan pendapat ya, di antara ulama kaum muslimin bahwa kera itu tidak boleh dimakan. Taib yang ke-15, semua makanan yang ada dalil khusus yang mengharamkannya maka diharamkan. Semua makanan yang ada dalil khusus yang mengharamkannya maka diharamkan. Seperti misalnya darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu diharamkan, walaupun akhirnya dia mengendap. Tapi kalau asalnya itu mengalir, kemudian ditampung di sebuah tempat, kemudian jadi mengendap, ya ini diharamkan. Beda dengan darah-darah yang ada di sela-sela daging. Misalnya kita makan ayam ya, kita sering mendapatkan di dekat persendian itu ada warna merahnya. Apakah darah itu haram? Jawabannya tidak. Karena itu bukan darah yang mengalir. Yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Misalnya nyembelih ada darah yang mengalir. Banyak itu kalau misalnya sapi, kerbau, itu darah yang mengalir banyak sekali. Itu orang-orang di zaman dulu ada yang menampungnya. Kemudian setelah itu dimasak. Ada namanya dideh apa ya? Iya, namanya dideh, itu dimakan. Itu asalnya dari darah yang mengalir. Itu diharamkan. Di dalam surat Al-An'am ya disebutkan, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Jadi dalam ayat ini disebutkan ya bahwa yang diharamkan itu adalah maitah, bangkai, aw daman masfuha, atau darah yang mengalir, aw lahma khinzirin, atau daging babi. Keledai diharamkan, kenapa? Karena ada dalil khusus yang mengharamkannya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada kaidah yang belum dicakup oleh kaidah-kaidah yang sebelumnya, yaitu semua makanan yang dibuat dari barang yang diharamkan maka ia menjadi haram. Semua makanan yang bahan-bahannya adalah sesuatu yang diharamkan maka dia menjadi haram ya. Inilah kaidah-kaidah yang bisa kita sebutkan dalam masalah makanan dan minuman. Dengan kaidah-kaidah ini ya, insyaallah kita bisa menjawab ya masalah-masalah yang ada dalam makanan. Kita nanti ya setelah kajian misalnya ya sebutkan makanan tertentu dan lihat makanan ini berdasarkan kaidah-kaidah yang kita sebutkan. Insyaallah kita akan mudah ya untuk menjawab hukum dari makanan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri kajian ini sampai di sini. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.